Halo, berjumpa lagi dengan Bu Vero. Nah, kemarin kalian sudah menyelesaikan semua tugas dan mengikuti ulangan dengan baik. Hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang materi baru. Ada yang sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar sesuai yang Ibu bagikan di dalam modulnya, yaitu teks pidato persuasif. Apa itu teks pidato persuasif? Tentu kalian sudah mempelajari melalui modul secara sekilas. Hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang pidato persuasif. Dan bagaimana contohnya kita akan mempelajari satu persatu. Teks pidato adalah komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada khalayak banyak. Artinya, komunikasinya hanya satu orang pembicara, pengungkapan gagasan dan pikirannya untuk didengarkan banyak orang. Sedang berpidato sendiri merupakan kegiatan menyampaikan gagasan atau pikiran seseorang kepada khalayak. Artinya, berpidato adalah kegiatan menyampaikannya, sedangkan yang teks pidato adalah bentuk tulisannya. Berbicara tentang pidato, tentu ada orang yang menyampaikan gagasan. Nah, orang yang menyampaikan gagasan atau melakukan pidato itu disebut orator. Berpidato sendiri memiliki tujuan, yakni untuk mengajak, membujuk, merayu, atau mempengaruhi audiens atau penonton atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh pembicara atau orator tersebut. Teks dikategorikan sebagai pidato persuasif tentu memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu bersifat ajakan, perintah ataupun suatu rekomendasi terhadap suatu hal yang perlu dilakukan. Artinya, di dalam teks tersebut harus mengajak seseorang melakukan sesuatu. Ciri yang kedua, menggunakan kalimat yang bersifat membangun, artinya memotivasi penonton. Yang ketiga, menyertakan suatu permasalahan yang akan dibahas. Ada topik yang diangkat dalam pidato. Dalam menyampaikan pidato persuasif dapat dilakukan dengan 4 cara. Metode yang pertama yaitu metode serta-merta atau spontanitas. Artinya, kebutuhannya hanya sesaat tanpa persiapan yang cukup sehingga pembicara kurang menguasai topik yang akan dibawakan. Misalnya ketika kamu diminta untuk memberikan sambutan atau pidato di acara ulang tahun temanmu secara mendadak oleh MC. Yang kedua, metode menghafal. Artinya dilakukan dengan persiapan yang sangat matang. Materi yang disampaikan dihafal terlebih dahulu. Berikut adalah contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Novia Winda, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada hari ini telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang ketiga adalah metode naskah. Dilakukan dengan membaca naskah pidato yang sudah dipersiapkan sejak lama ketika menyampaikan dengan cara membaca naskah tersebut. Berikut adalah contohnya. Esok hari kita bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-73. Sebuah momentum untuk mengingat
kembali semangat persatuan Indonesia yang telah dibuktikan oleh para pendiri bangsa, para perintis dan para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Saat itu, semua anak bangsa, semua anak-anak bangsa menyingkirkan perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan agama ataupun golongan, hanya untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Dan yang terakhir adalah metode ekstemporan. Artinya dilakukan dengan mengandalkan kemampuan berbicara dengan hanya menyiapkan poin-poin pokok yang akan dikembangkan, sehingga pembicara atau orator mengembangkan ide, gagasan yang ada di dalam pikirannya untuk disampaikan kepada halayak. Berikut adalah contohnya. Saya sering ikut kegiatan nasional dan saya memiliki banyak teman dari pelosok daerah dan mereka semua saya tanya, bro, di sana ada keluhan apa tentang metode belajar? Dan ternyata yang dari Gorontalo, yang dari di Lampung, mereka pun memiliki keluhan yang sama. Mereka ada kendala pertama di gadget, yang kedua di kuota, yang ketiga sinyal, dan di sana sering mati lampu, Bu. Itu kendala banget. Memang kita beruntung kita di Jakarta kalau menurut saya. Saya harap kita jangan beranggapan bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja, hanya dalam pandangan perspektif kita sendiri aja. Tapi coba dilihat di sisi lain. Masih banyak di Indonesia ini yang bermasalah kalau menurut saya. Nah, kita sudah mempelajari sedikit untuk permulaan tentang materi teks pidato persuasif. Nah, untuk kita latihan mengenal lebih dalam teks pidato persuasif, silakan kalian mengerjakan latihan yang pertama, yaitu yang ada di modul yang sudah dibagikan. Silakan kalian mengerjakan di buku tulis masing-masing, lalu difoto dan dikirimkan ke Google Classroom di laman yang Ibu sediakan. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.